الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Twindah. Sebelumnya kita mau ucapkan terima kasih banyak buat jamaah yang sudah hadir ke studio. Tanyain dulu dong, jamaah dari mana? Ulang, dari mana Bu? Cimanggung, Sumedang. Mana tepuk tangannya dong? Hari ini Ayyamul Bid 15 Jumadil awal. Masya Allah. Jumadil awal benar. Iya. Berarti sudah tinggal 105 hari lagi masuk Ramadan. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Terasa kan? Nah, Mudah-mudahan ini panjang kalau umur kita semua. berbicara tentang waktu, ini kan semakin berjalan. Dan artinya kita senantiasa menghitung diri kita. Betul. Tapi bicara masalah waktu itu ada yang namanya waktu bahagia. Waktu bahagia. Ada yang namanya waktu ujian datang. Dulu bahagia. Jangan sampai cuma bahagia di awal, tapi nggak bahagia di akhir. Nauzubillah min dzalik. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung daripada endingnya. Bener banget. Nah, coba pengen tahu saya, Bu. Mau meninggal Bu? Mau Begitu jauh. Gak mana ada yang mau jawab kalau gitu. Semua orang pasti meninggal. Tapi bukan mau dong. Mau meninggalnya bagaimana? Mau nggak meninggal husnul khotimah Bu? Mau. Kan saya belum selesai ngomongnya. Bapak udah potong aja. Iya Masya Allah. Tapi cara nanyanya itu nyelekit. Mana yang ditanya nenek-nenek lagi. Tapi mau nggak nih amalan-amalan yang Masya Allah luar biasa. Mungkin sebagian orang menganggapnya amalannya sepele, begitu doang. Ternyata Masya Allah bisa membuat kita happy ending, meninggalnya husnul khotimah. Wah, kamu meninggal husnul khotimah? Wah, tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan nih. Berarti yang di rumah juga pada nonton nih. Gimana caranya supaya bisa meninggal husnul khotimah? Nah, temanya Ustadz hari ini apa? Apa itu? Temanya adalah Ya Allah jadikan hidupku happy ending. Alhamdulillah. Ini Masya Allah luar biasa. Happy family beda lagi. Nah tapi gini nih Ustadz Syam nih sini ya. Ada pertanyaan, bener gak sih orang-orang yang katanya menginginkan happy ending caranya mudah banget. Katanya ya udah hidupnya punya masalah, curhatnya tinggal minta sama Allah aja, ya kan? Kayak mungkin ada yang masalahnya yang di teman-teman kita sekarang ini gitu ya kan, yang lagi kayaknya aduh mikir kayaknya hidup saya kok penuh beban, penuh banget dengan cobaan, penuh dengan masalah, tapi bisa jadi mudah dan juga akhirnya happy ending. Sabar, bukan saya Pak. Memang itu masalah ada pasti. Bukan saya, ya Allah. Saya lagi nanya ini. Tolong dijawab Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah, silakan. Nah, Ustadz Bani, Mas Fadli, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka pertemuan berkah pagi hari ini dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Allah. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allahumma arhamna bil Quran. Semua masalah hidup curhatnya sama Allah. Semua masalah hidup biarlah diselesaikan oleh Allah. Namanya tawakal ala Allah. Kalau sudah Allah yang mengurusi hidup kita, maka semua pasti akan selesai masalah tersebut. Baik masalahnya selesai di dunia ataupun masalahnya selesainya nanti di akhirat. Ada nggak orang Bu yang masalahnya sampai akhirat? Ada. Mana itu? Contoh orang yang sakit misalnya. Ada orang sakit sempat sembuh baru wafat. Tapi ada orang sakit di bawah sampai wafatnya, sampai meninggal dunia. Berarti kalau dia sandarkan kepada Allah, dua-duanya adalah kebaikan. Kalau disembuhkan di dunia, alhamdulillah. Kalaupun nanti dibawa sampai akhirat, bisa jadi sakitnya itu berbuah pahala. Kenapa? Dia tidak pernah putus asa dalam berdoa. Dia selalu yakin inni qarib dalam ayat tadi, bahwasanya Allah senantiasa dekat dengannya. Maka curhatlah kepada yang paling dekat. Ibu biasanya curhat kalau kepada manusia kepada orang jauh atau orang dekat. Sedangkan siapa yang paling dekat sama kita selain Allah? Tidak ada yang melebihi dekatnya Allah kepada hambanya. Masya Allah. Nah buat orang-orang yang mungkin merasa dirinya jauh sama Allah, sebenarnya Allah tuh dekat banget sama kita. Kalaupun engkau merasa jauh dari Allah, betul, yakinlah bahwa Allah selalu dekat denganmu. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Suka bantu orang gak Bu? Kak. Bener. Kalau bantu orang ngarep pamrih gak Bu? Jangan dong. Jangan, ya jangan dong. Ini Masya Allah. Kalau membantu orang dengan pamrih berarti berbisnis. Tapi gini, ternyata orang yang suka bantu orang lain itu hidupnya Insya Allah di akhir hidupnya akan happy ending. Masa sih? Katanya itu salah satu amalan juga yang bisa bikin orang husnul khatimah. Yang bisa membuat orang husnul khatimah jikalau kita senantiasa membantu orang. Betul, tapi ada masalahnya. Masalahnya kadang kita mau bantu orang, orang yang kita bantu ketergantungan sama kita. Kayaknya saya pernah merasakan. Repot ya. Coba biar Ustadz Bani aja yang jelasin kalau gitu. Ustadz Bani mau izin dijelaskan. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Masya Allah. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana Ustadz Syam, Mas Fadi dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ibnu Hibban meriwayatkan dan beliau mensahihkan hadis ini. Kata Nabi SAW, As-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah itu bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghindarkan seseorang itu dari sad ending. Apa itu artinya? Meninggal dalam keburukan itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu gemar bersedekah. Masya Allah. Artinya kalau orang rajin bersedekah, insya Allah akhirnya husnul khatimah. Dalam hadis lain Nabi SAW riwayat Imam Ahmad misalnya, man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang orang gemar bersedekah lalu dia berharap hanya ridho Allah Subhanahu wa taala lalu meninggal dalam kebiasaan suka bersedekah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, insyaallah orang itu akan masuk ke dalam surga. Happy ending apa sad ending Bu? Masuk surga happy ending apa enggak?
Maka jaga sedekah kita. Ini masalahnya Ustaz, kita sudah bersedekah, mohon maaf kita bantu orang. Orang itu justru menganggap sedekah kita ke dia kan sunnah tuh, tapi dia menganggap sebagai kewajiban. Sekali aja nggak kita bantu dia ngamuk, marah-marah, kita dikatain pelit. Ada nggak yang begitu, Bu? Yang mana? Masya Allah. Ini gimana caranya? Pertama doain semoga Allah mudahkan rezeki dia sehingga dia tidak bergantung lagi kepada kita. Yang kedua, doain kita juga, ya Allah, orang itu nuduh saya, orang itu berprasangka kepada saya, kabulkan tuduhannya ya Allah. Dia nuduh saya orang kaya, dia nuduh saya hartanya nggak habis-habis, kabulkan ya Allah. Amin. Yang kedua, ajarkan kemandirian dan tentang harga diri. Nabi SAW mengatakan, memikul kayu bakar dijual demi bisa mendapatkan sesuap nasi, bukan suap nasi, si kurma zaman itu ya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Dan kita sampaikan, mohon maaf, bahayanya mengemis. Kata Nabi SAW, mengemis, minta-minta itu padahal dia kuat, dia sehat, kadun yakuddu biha wajahahu, itu dia sedang mencakar wajahnya. Besok hari kiamat datang, laisa fi wajhi muzmatullah, artinya gak ada satupun daging yang nempel di mukanya pada hari kiamat. Berarti kita harus kasih kerjaannya. Benar. Jadi kasih pancing, jangan kasih umpan. Kebanyakan kita itu kadang-kadang masuknya kasih umpan itu biar dia bisa bertahan aja. Bukan cuma bertahan, malah berharap dari kita terus. Lama-lama merasa nyaman dia. Namanya benalu. Nauzubillah min zalik. Nah, ini buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah yang ada di rumah nih. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita lanjutkan lagi tema kita Pak Ustadz hari ini. Ya Allah, jadikan hidupku happy ending. Masya Allah. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mentang-mentang ada bahasa Inggris.